Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mohon pimpinan berkat Tuhan, supaya ibadah kita hari ini boleh diberkati melalui firman yang boleh berbicara kepada setiap hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah di hari peristirahatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Supaya kami boleh kembali disegarkan, kepala kami kembali boleh menengadah ke langit, ke sorga, kepadamu sendiri. Dan Kau sendiri yang berjanji memberkati setiap umat-Mu yang datang dengan kehausan dan kelaparan jiwa. Tuhan, kiranya yang berjanji itu yang menggenapi dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada saat ini. Serahkan firman Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mencerahkan hati pikiran kami, menguatkan kami untuk melakukan apa yang harusnya kami lakukan dan menjadi tugas bagian kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya membaca beberapa artikel tentang kematian akibat bunuh diri di Korea Selatan yang termasuk paling tinggi di dunia. Dan ironisnya ketika saya membaca artikel itu, saya teringat waktu pergi ke Korea, pergi ke tempat museum misi, di mana begitu banyak orang-orang Korea yang mati karena Injil, yang setelah kemerdekaannya perang dengan Jepang, akhirnya di tahun 50-an sana, kira-kira tahun 50-an, maka Korea sangat banyak mengirim para misionaris ke seluruh dunia. Tetapi menjadi ironis ketika kita tahu dari berbagai berita bahwa ada namanya culture K-pop, itu sangat terkenal, muda-mudi Korea yang menampilkan gerak lagu dan menjadi terkenal di tahun 90-an sampai saat ini. Dan saudara, dari pemahaman yang saya baca tentang apa yang terjadi di Korea, ketika orang dengan segala kelimpahan materi, kelimpahan segala-galanya, kenikmatan seks termasuk di dalamnya, dan begitu populer, begitu terkenal, tapi saya heran mengapa harus bunuh diri, mengapa harus menghabiskan nyawa, mengalami kematian yang sia-sia, bukan di saat sedang tidak berhasil atau gagal, tapi justru dalam keadaan sukses dan berkelimpahan. Ketika saya membaca beberapa artikel, rata-rata mengatakan akibat yang utama adalah karena depresi, karena mental dan kerohanian yang tidak cukup kuat untuk menghadapi omongan-omongan, gunjingan-gunjingan di dunia sosial media. Kita tahu mereka terkenal karena diekspos begitu rupa, dari segala yang dia pakai, rambut yang diwarnai, penampilan mereka, semuanya, segala sesuatu diekspos. Dan tidak sedikit justru yang stres karena omongan-omongan hanya karena tulisan-tulisan di sosial media. Dan yang menariknya adalah 1,5 kali yang mati bunuh diri adalah kaum Hawa, kaum wanita. Berarti apa saudara? Kita melihat betapa rentannya manusia, khususnya bagi saudara-saudara pemuda-pemudi yang hari ini bergabung di dalam ibadah pada pagi hari ini, untuk lebih aware, bukan hanya pemudi tetapi juga ibu-ibu, kaum wanita pada umumnya, karena kelompok kaum wanita ini lebih bereaksi terhadap sebuah omongan, tulisan di sosial media. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa ada ibu-ibu yang hanya dikasih tahu di komentar di dalam grup WA, kok
sekarang ibu itu mulai gemukan, pipinya sudah mulai gemuk. Dia langsung tersinggung, langsung marah. Ada seorang ibu di satu grup WA cerita sama saya keluar dari grup itu, saya marah. Kenapa? Saya bilang, karena saya dibilang udah gemuk kan, sudah gemuk. Loh, bagi laki-laki dibilang gemuk, dibilang kurus gak ada masalah. Gemuk mungkin laki-laki sambil bergerak tandanya saya makin makmur, kayak gitu. Tapi seorang wanita bisa bereaksi beda. Dan ini yang terjadi ketika saya memantau hanya hal-hal soal sepele seperti itu. Jadi seorang artis yang sangat terkenal, kita tahu ada puluhan kalau saudara mengikuti berita yang mati bunuh diri karena urusan tidak tahan, digunjingkan, dibicarakan, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara melihat apa yang ditulis oleh Salomo, melanjutkan tema daripada khotbah minggu lalu. Hari ini kita fokus tentang hikmat dan kebodohan. Apakah orang-orang yang mati bunuh diri itu adalah orang-orang bodoh? Apakah mereka bukan orang-orang yang pandai sehingga bisa jadi sukses? Orang bisa sukses mestinya orang pandai. Tapi orang sudah sukses dan orang pandai kenapa harus menghabisi nyawa dengan sia-sia? Nah, kita mau melihat secara utuh apa yang disampaikan oleh Salomo di dalam kitab pengkhotbah yang tadi sudah dibacakan oleh liturgos dari pasal 2 ayat 12 sampai 26. Saya mau membagi dua bagian ini. Kita akan pertama melihat apa sih artinya hikmat dan apa artinya kebodohan. Apakah orang yang berhikmat itu sama dengan orang yang pandai secara IQ, kecerdasan? Ternyata bukan. Jadi kecerdasan kognitif atau intelligentsia quotients, IQ itu sendiri tidak menggambarkan orang itu berhikmat. Demikian pula orang yang bodoh, dikatakan kebodohan itu bukan dalam hal kognitif, bukan dalam arti kecerdasan, tetapi kebodohan dalam hal pemahaman, di dalam penilaian, dalam hal moral, dalam hal kerohanian atau spiritualitas, dan tidak bisa menangkap realita. Saya mau mengajak saudara membaca dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31 untuk membuka pikiran kita bahwa Salomo memang adalah orang yang berhikmat. Bukan hikmat yang didapat dari dunia ini, tapi hikmat yang didapat dari Tuhan. 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan ini, tapi saya mau mengajak saudara supaya lebih detail melihat ayat 29 sampai 31. Mari kita membaca bersama-sama. Kalau saudara bisa mengikuti membaca bersama-sama, pasti kita akan lebih bersemangat untuk mendengar dan konsentrasi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Jadi jelas bahwa yang dituliskan di dalam teks, di dalam pasal 2 ini tentang hikmat yang diawali di ayat 12, 13 dan selanjutnya itu sama dengan kata hikmat yang dipakai di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31, bagaimana ketika Tuhan kasih Salomo hikmat. Maka ketika Tuhan kasih dia hikmat, dia mulai memakai hikmatnya ini untuk menyelidiki, memeriksa segala sesuatu. Ini hikmat yang saudara harus pahami terlebih dahulu. Yang kedua, soal kebodohan, di dalam teks saya tuliskan di slide sana, dalam perjanjian lama ditulis sakal, dalam perjanjian baru disebut moria, dalam bahasa Inggris disebut foolishness. Tadi saya sudah sampaikan definisinya. Memang orang yang bodoh bukan bodoh secara IQ, secara kecerdasan intelektual, tapi bodoh yang poin penting yang saya mau tekankan adalah bodoh di dalam spiritualitas, tidak bisa menangkap realita atau kenyataan. Tidak bisa menangkap realita yang ada dalam dunia ini. Tidak bisa membaca realita keadaan. Itulah yang ditekankan oleh Salomo di dalam kitabnya tentang orang yang bodoh. Jadi dia membandingkan orang yang berhikmat, karena tema hari ini membandingkan hikmat dan kebodohan di dalam hidup yang pernah diselidiki oleh Salomo, yang sekarang saudara dan saya sedang jalani.
Maka bagian ini sangat penting untuk melihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang berhikmat atau kita termasuk orang yang bodoh. Itu yang mau ditekankan di dalam bagian ini. Jadi sekali lagi mari kita melihat diri kita. Ketika hikmat dibandingkan dengan perjanjian lama dikatakan hakma, perjanjian baru Sophia, bahasa Inggris katakan wisdom atau skill, orang yang begitu bertalenta. Itu di dalam perjanjian lama begitu banyak kata hikmat dipakai. Saya hitung kemarin ada membaca ensiklopedia sekitar 70-an lebih kata hikmat dipakai. Pasti lebih dari 74. Jadi mengatakan bahwa begitu banyak orang-orang yang berhikmat. Hikmatnya bisa datang dari Tuhan, tapi hikmat juga bisa datang dari dunia. Nah, apa bedanya? Bagaimana kita melihatnya? Nanti saudara harap selesai firman Tuhan khotbah hari ini kita punya pemahaman lebih utuh. Persis seperti apa yang Salomo ulangi di dalam pasal kedua ayat 12 sampai 26 ini. Sekarang kita melihat dari ayat ke-13 dan 14. Di sana dikatakan hikmat dikaitkan dengan terang. Sekali lagi, hikmat, wisdom dikaitkan dengan terang, light. Dan kebodohan, foolishness dikaitkan dengan kegelapan. Jadi sekali lagi, hikmat dengan terang. Kalau kebodohan dengan kegelapan. Orang yang suka kegelapan dikaitkan dengan orang yang bodoh. Tapi orang yang suka terang, maka orang itu dikaitkan sebagai orang berhikmat. Sebagai contoh beberapa ayat kita baca bersama dari Mazmur 109 ayat 105. Saudara yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing bisa membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ayub 12 ayat 25. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. 3 ayat dari Mazmur, dari Amsal, dari Ayub mau mengatakan bahwa orang yang takut sama Tuhan, orang yang punya hikmat adalah orang yang dipimpin oleh terang. Maka dia berjalan tidak di dalam kegelapan. Dia tidak terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dia berjalan dengan pelita karena ada firman, ada perintah, ada ketetapan. Itulah gambaran hikmat yang selalu dikaitkan dengan terang. Sekarang kita lihat diri kita. Apakah hidup saudara dan hidup saya dikuasai, dikaitkan, diterangi oleh terang itu sendiri dengan kebenaran, atau kita hidup di dalam gelap? Saya tidak mau aturan, saya masih muda, saya mau ikut aturan saya sendiri, nggak perlu nasihat orang tua, nggak perlu nasihat hamba Tuhan, nggak perlu nasihat firman Tuhan, saya mau dengan jalan saya sendiri. Kalau itu sebagai pemuda-pemudi yang saudara ambil, maka ketika saudara sukses sekalipun, tadi di awal khotbah ini saya katakan, akan berakhir kepada kematian yang sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan, sudah terlalu banyak contoh. Jangan kiranya kita menambahi orang-orang yang depresi di dalam kesuksesan, dalam ketenaran, dalam kenikmatan seks sekalipun. Yang dikatakan oleh Salomo di bagian minggu lalu, dia punya begitu banyak gundik yang menyenangkan anak-anak manusia. Artinya, dia menikmati kenikmatan seks yang luar biasa, tapi ujungnya adalah dia katakan sia-sia. Usaha menjaring angin, itu yang terjadi. Kalau saudara melihat, tadi saya katakan, orang bodoh tidak bisa melihat realita yang sekarang saat ini kita lihat di dalam kitab pengkhotbah, yang pernah diselidiki di dalam pasal 1 sampai pasal yang 2 ayat ke-11 minggu lalu. Dan sekarang hari ini Salomo masih penasaran. Nah, ini dia, masih penasaran. Benarkah demikian? Maka kalau saudara membaca ayat 12, 13, 14, dia kembali memeriksa. Apakah yang aku sudah selidiki di ayat-ayat sebelumnya benar-benar enggak sia-sia? Sekarang aku mau selidiki lagi. Ternyata dia menarik kesimpulan yang sama. Dari bagian ini, dia mengatakan kedua-duanya, baik orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh, yang hidup dalam terang maupun hidup yang dalam gelap. Sekarang dia bilang akhirnya
kedua-duanya juga harus mengalami apa? Kematian. Kematian tak terhindarkan. Apakah engkau takut akan Tuhan, hidup dengan hikmat, ataupun engkau hidup di dalam kegelapan? Kita mulai dapat gambaran kenapa Salomo mau menyelidiki kembali dengan hikmat yang luar biasa. Ada orang yang coba dengan hikmat dunia, tapi Salomo coba mengaitkan hikmat dunia dengan hikmat sorgawi karena dia punya semuanya dan dia kaitkan, dia ungkapkan itu semua. Tapi dia sampai kepada satu kesimpulan, kedua-duanya akhirnya mengalami kematian yang tidak dapat dihentikan. Baik mati sebelum waktunya dengan cara bunuh diri, ataupun mati karena memang sudah waktunya mati. Tidak mau mati juga tetap harus mati. Kalau saudara membuka kitab Ayub, menarik sekali Ayub pasal 3 ayat 21 sampai 23. Saya membacakan bagi saudara. Saudara boleh mengikuti Ayub pasal 3 ayat 21 sampai 22. Ketika bicara tentang kematian, Ayub bukan orang sembarangan. Dia orang yang berhikmat juga. Tetapi di ayat 21-22 dia berkata, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan apa? Kubur. Artinya apa? Ayub lebih senang hidup atau mati? Pada waktu teks Ayub pasal 3. Ketika Ayub begitu menderita, lebih baik aku masuk menemukan kubur. Artinya lebih baik aku mati. Sementara Salomo orang berhikmat gak mau mati. Kalau bisa hidup 1000 tahun lagi kata pujangga. Tetapi Ayub bilang aku mau cari kubur, lebih baik aku mati. Kenapa? Aku begitu menderita. Aku begitu susah. Aku begitu sakit. Orang kalau sudah sakit, begitu sakit. Rata-rata pikirannya apa? Menderita sakit gak tahan. Lebih baik saya mati. Karena kematian dia pikir akan melepaskan dari penderitaan. Sudah begitu banyak saya berjumpa dengan orang, lebih baik saya mati Pak. Kenapa? Gak tahan. Sakit. Saya pernah ketemu seorang pemuda yang begitu kuat merokok. Di usia 30-an, di Cilengsi sana. Suruh pegang, Papa pegang ke dada saya. Terus saya pegang, kenapa sih bilang? Berasa enggak Pak? Blebek. Apa itu? Itu kankernya Pak. Kanker paru-paru. Seperti ikan, apa dia bilang? Ikan lohan atau ikan apa? Serem banget. Sakit Pak, sakit. Aduh ampun dia bilang. Tapi heran. Udah dikasih tahu jangan merokok, tetap orang suka rokok. Itu yang umur 80, 90 ada Pak perokok berat. Dia gak mati-mati, itu orang memang sial aja. Seringkali orang berpikir seperti itu. Dia lupa, kalau sudah kena, maka segala upaya apapun engkau akan berhenti merokok. Dulu saya pernah bahas di Jumat malam, orang Belanda, orang-orang yang saleh, merasa kalau merokok itu menunjukkan kesalehan. Justru kalau gak merokok, pada waktu itu di Belanda, dianggap bukan orang saleh. Tapi setelah diselidiki, ternyata rokok, tembakau itu mengandung zat-zat yang sangat membahayakan tubuh, menyebabkan kanker, maka mulai bergeser, ternyata salah. Nah sekarang ketika orang sudah tahu pun tetap ngotot, tetap mau tetap, karena nikmat tidak bisa. Dan saya sudah ketemu orang-orang yang berhenti merokok, karena kanker di sini, limfa, kanker getah bening, kanker paru-paru, berhenti sendiri dia. Berhenti sendiri. Harap saudara dan saya dan kita semua jadilah orang-orang yang berhikmat. Sekali lagi, Salomo, Ayub, saya mau membandingkan. Dua-duanya sama-sama orang berhikmat. Memandang kematian bisa berbeda. Karena yang satu dengan segala kelimpahannya ingin hidup paling lama. Yang satu Ayub dan penderitaannya, mana kuburan? Aku cari kematian. Inilah gambaran di dalam dunia. Makanya saya katakan mari jadi orang berhikmat. Membaca realitas situasi yang ada di dalam dunia ini. Tadi kami masih berdiskusi tentang situasi yang terjadi di India. Kemarin saya baca salah satu berita online. Ada
ratus ribuan, mungkin realitanya bisa lebih itu, yang terinfeksi positif, terpapar positif COVID per hari di India. Kita pikir udah mentok 300 ribuan, 325, terakhir saya baca berita, ternyata masih naik nih, 400 ribuan. Dan yang meninggal bisa berapa? 4 ribuan. Jadi 10%-an memang, hampir 10%. Berita-berita mengatakan realitanya, para pakar berkata pasti di lapangan lebih. Bagaimana enggak lebih? Kita dikirimkan video bagaimana orang ikut di dalam acara di Sungai Gangga, ratusan ribu bahkan lebih dari jutaan orang karena merasa sudah divaksin, merasa bebas. Saudara, hati-hati dengan situasi yang ada. Kita diajar untuk melihat. Orang India saya baca, dia berkata begini, dalam situasi frustasi, kehabisan oksigen rumah sakit, semua ngantri di jalanan, teriak semua, bahkan mau mati pun dia bilang, mau mati pun nggak bisa damai. Kami tidak bisa mati dengan damai, kata orang India, saya kutip tulisannya itu, untuk mati pun. Kenapa? Setelah mati mau dikremasi pun harus antri nggak jelas. Sehingga akhirnya cara paling gampang seperti bikin api unggun kita. Kalau ada acara api unggun malam sebelum retreat selesai kan biasa api unggun. Jadi bikin itu pakai kain kafan dibungkus, ujung-ujung diikat kain terus ditaruh. Kalau saudara lihat foto-foto yang terjadi di India, terus tinggal ditaruh kayu-kayu bakar, udah seperti binatang, kata beberapa orang India di dalam beritanya. Ngeri saudara, ngeri. Kematian tak terhindarkan. Bagi orang-orang yang menderita mungkin lebih baik saya mati, supaya saya selesai penderitaannya, diwakili oleh Ayub pada waktu dia menderita. Kematian bagi orang yang menderita merupakan apa? Kelepasan, pembebasan. Tapi dia tidak tahu kemana setelah mati. Tapi bagi Salomo, ketika membahas tentang hikmat dan bodoh, dia nggak bisa terima. Kenapa aku sudah begitu berhikmat? Ada orang begitu bodoh. Hikmat aku ini bukan hikmat sembarangan dari Tuhan, tapi aku juga harus mati. Orang yang bodoh juga mati, aku juga mati. Jadi buat apa aku hidup? Buat apa aku berjerih rela? Inilah poin yang mau disampaikan oleh Salomo, supaya saudara semakin berhikmat melihat tentang realita hidup di dalam dunia ini. Mengalami kematian yang tak terhindarkan. Di dalam pasal 7 ayat 23 sampai 24, nanti kita pasal demi pasal akan semakin jelas. Nah, sekarang poin berikut, bagaimana sikap kita? Saya ada tampilkan vaksin. Saat ini ada 2 vaksin yang memang banyak dipakai di Indonesia, Sinovac dan AstraZeneca. Itu 2 vaksin sudah diuji. Tahap 1 berapa banyak, tahap 2 lewat berapa banyak orang dan reaksi seperti apa, tahap 3 berapa ribu orang dan sebagainya. Ada tahapan-tahapan, fase-fase tertentu sehingga vaksin itu dinyatakan proven, teruji, boleh dipakai di masyarakat. Beberapa minggu yang lalu ketika saya pergi ke satu toko buku, ada satu orang cerita sama saya, Pak, ini staf kami di sini mau divaksin. Cuma dia udah pesen sama saya, karena yang bicara sama saya ini manajernya, atasannya. Saya tidak mau divaksin kalau bukan pakai yang Sinovac, dia bilang. Maunya pakai yang, nggak mau pakai yang AstraZeneca, maunya pakai yang Sinovac. Terus atasnya tanya, kenapa? Ya karena nggak aman, dia bilang. Ntar kalau terjadi penggumpalan darah gimana? Seperti yang terjadi di Denmark, di Eropa. Nggak mau saya, pokoknya kalau udah disuntik saya tanya dulu, pakai apa nih? Aduh, sampai kayak begitu saudara. Saya pikir-pikir kenapa? Oh, dia meragukan pengujian yang dilakukan oleh BPOM. Jadi dia maunya yang ini aja. Padahal kalau kita membaca keseluruhan memang ada kasus, tapi prosentasinya kecil sekali. Semua ada resiko. Apa yang saya mau sampaikan dari kaitan dengan urusan vaksin, saudara? Saya mau sampaikan, vaksin yang dipakai di tengah masyarakat yang sudah lewat ujian 1, 2, 3, yang pemerintah lewat BPOM ini sudah memberikan izin,
Saudara nggak perlu ragu-ragukan lagi, kalau memang sudah waktunya divaksin, ikut aja. Artinya apa? Waktu saya melihat Salomo tuh sudah menguji dengan hikmat yang luar biasa. Orang paling kaya, paling pandai, paling segala-galanya. Sekarang saudara nggak usah uji lagi, bener nggak ya? Bener nggak ya kalau saya menikmati harta berlimpah, jadi orang sukses, maka saya akan benar-benar bisa berbahagia di luar Tuhan. Saudara nggak usah uji lagi. Pasti tidak benar. Kenapa? Karena Salomo sudah mengujinya persis. Tadi saya mau bayangkan dengan vaksin yang dipakai. Udah lewat ribuan orang. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu saya divaksin, saya ya sudah percaya aja. Mau pakai apapun sudah saya kasih aja. Baru yang pertama memang, dan saya bersyukur tidak terjadi reaksi alergi yang berlebihan karena saya termasuk orang yang alergi. Saya sudah siapkan obat anti alergi kalau sampai-sampai saya timbul bengkak-bengkak seperti waktu saya ESWL tembak batu ginjal kayak gitu. Puji Tuhan sampai malam hari satu, hari kedua dan sampai hari ini so far so good. Jadi sekali lagi sudah kita percaya apa yang dikatakan oleh Salomo. Di bagian yang pertama, dia sudah punya begitu banyak kenikmatan. Minuman anggur menyatakan satu kenikmatan. Dia punya anggur, punya rumah mewah, punya taman indah, punya posisi jabatan sebagai raja yang pada waktu itu melebihi segala raja yang ada. Kekayaan melimpah, seks juga melimpah, semua-muanya melimpah. Semua sudah diuji 2 kali. Saudara tidak perlu lagi mengujinya. Saya ingat ada satu artis bilang begini, kalau kita tahu narkoba itu gak baik, ya udah dia bilang. Saya heran teman-teman artis yang lain, gue pengen tahu rasanya, saya pengen cobain dulu, baru saya bisa tahu. Ini artis bilang, ih bodoh teman-teman saya, udah tahu itu gak bagus tapi masih mau nyobain. Akhirnya setelah nyobain gak bisa lepas. Saudara, hari ini kita memahami bagian pertama. Apa yang sudah dilakukan oleh Salomo, membandingkan antara hikmat dengan kebodohan. Hikmat dan kebodohan dia pikirkan, dia selidiki lagi. Dia masih penasaran, masa sih gak bisa bahagia, masa sih sia-sia dengan segala apa yang aku sudah raih, jeripayah segala yang aku sudah capai, kesuksesan segala sesuatu. Kalau konteks sekarang sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah, sudah punya keluarga, sudah punya apa, masih mau coba-coba yang lain. Hari ini kita stop. Karena kita tahu orang yang pernah hidup dalam dunia ini, yang pernah Tuhan izinkan hidup paling berhikmat, paling kaya raya, sudah mengujinya. Inilah poin penting di bagian pertama dari ayat 12 sampai ayat 17. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, ayat 18 sampai ayat 26. Saya beri judul, dari keputusasaan kepada kepuasan. Saya coba mempelajari dari beberapa komentar para ahli yang menulis bagian ini. Saya lihat ini bagian yang sangat menarik, dari keputusasaan. Sekarang di ayat 18 sampai 26, Salomo mulai melihat ada satu kepuasan. Seperti apa kepuasan itu? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang sudah diselidiki oleh Salomo. Di bagian ini Salomo meneliti kembali dengan perspektif, dengan kalau orang foto itu dia bisa ambil angle dari depan, dari samping, dari bawah, dari atas untuk cari angle yang tepat, yang bagus. Nah sekarang Salomo dia coba ambil angle yang berbeda, perspektif yang berbeda, bukan daripada tadi sisi kenikmatan apakah anggur, rumah mewah, taman-taman yang indah, posisi jabatan, kekayaan melimpah, kenikmatan seks. Dia tidak melihat itu. Sekarang dia melihat dari sisi warisan, inheritance. Jadi dia lihat, aku sudah mencapai kesuksesan segala-galanya. Punya warisan banyak, tetapi dia selidiki, dia bilang, sebentar lagi seperti di awal tadi ayat 13-14, yang hikmat dan yang bodoh akan mati. Lalu aku juga harus mati. Ketika aku harus mati, warisan ini, segala apa yang aku sudah capai di dalam jeripayahku, aku harus bagaimana? Apa tidak bisa aku miliki? Ternyata dia katakan, warisan itu harus diberikan kepada orang yang tidak berjeri
lelah bersama aku. Mari kita buka ayat yang ke-20 dan kita membacanya. Ayat 20 ada di slide, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dia mulai emosi. Kalau sudah capek puncak tinggi dengan berjerih lelah, kurang tidur, sekarang harus diberikan. Dia putus asa, kecewa, kok begini ujungnya? Kok akhirnya seperti ini? Maka di ayat 21 di sana dikatakan ini sebuah kemalangan yang besar. Ini sebuah misfortune, a great evil. Ini kejahatan yang besar bagi Salomo ketika dia menyelidikinya. Kenapa? Aku sudah setengah mati. Aku sudah berjerih lelah. Ya, ujung-ujungnya seperti ini, aku harus kasih kepada orang lain yang tidak berjerih lelah. Dia dengan begitu emosional, dia katakan, penuh kesedihan, kesusahan hati yang tidak tentram, restlessness. Itu dalam bahasa Inggris bagus sekali, pakai istilah di ayat 23, restlessness. Ayat 23, saat badannya ada di tempat tidur, mau rest, mau istirahat, tetapi dia tidak bisa tidur. Apa yang tidak bisa tidur? Pikirannya tetap jalan. Saudara pernah ada di tempat tidur, pikiran kita kemana-mana. Kita bilang ayo tidur, nggak mau tidur pikirannya. Badannya sih mau, udah di atas ranjang, udah ambil bed cover, tapi pikirannya puter. Ngeliatin jam terus, baru jam 1, udah jam 2, udah jam 3, udah jam 4, belum bisa tidur juga. Terakhir jam 5 baru tidur. Pada jam 6 harus bangun, siap-siap mau kebaktian. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang dialami oleh Salomo. Waktu saya baca ini, benar ya, benar. Kalau orang bisa tidur, menurut Salomo yang berhikmat ini adalah, itu pun adalah berkat Tuhan. Saya waktu ketemu ada seorang, dia berkata begini, saya setelah sukses ya Pak Rendy, heran loh. Jadi susah tidur. Waktu belum sukses tidur, ketemu bantal langsung bleksek tidur, udah nyenyak. Tapi heran, setelah makin sukses, makin susah tidur. Saya bilang kenapa? Ya kepikiran nanti ada maling masuk gimana, yang sana udah dikunci apa belum, yang sana udah digembok apa belum, terus yang di sana barang sana gimana, itu gimana, udah cukup belum CCTV-nya. Semua pikiran kemana-mana tuh. Terus ada orang lain bilang sama saya, waktu saya belum sukses, waktu saya masih susah, heran loh Pak, makan tahu sama tempe rasa enak. Pakai rawit aja tahu makan, enak saya nikmatin. Setelah saya sukses, punya uang banyak, harta berlimpah, deposito juga banyak, beli banyak saham, heran Pak, kenapa? Jadi gak enak tuh tahu sama tempe. Saya pikir-pikir salahnya di mana ya? Kenapa bisa berubah pada waktu susah sama pada waktu senang? Nah sekarang yang bicara ini di dalam pengkhotbah maupun di kitab Amsal, kalau kita lihat, ini bukan orang yang kere, bukan orang yang miskin, bukan orang yang gagal, tapi orang yang sukses, super sukses yang namanya Salomo. Si Kohelet pengkhotbah itu. Mari kita baca ayat 11 pasal 5, saya tuliskan di sana. Pasal ke-5 sebelum melihat Amsal, pasal ke-5 ya, satu lagi ya. Pasal 5 ayat 11 Salomo berkata apa? Nanti kita akan baca Amsal, kita baca yang pasal 5 ayat 11. 1 2 3. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Waduh, kalau gitu saya jangan jadi orang kaya Pak. Kalau jadi orang kaya gak bisa tidur. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kekayaan kita di luar daripada nanti kita lihat anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita bisa menikmati segala sesuatu termasuk kekayaan dan termasuk hal yang sangat sederhana. TIDUR, tidur. Ya kalau saudara semalam bisa tidur, hari ini bisa beribadah, pernahkah kita mengucap syukur?
Pernahkah kita berterima kasih, Tuhan terima kasih. Nanti saya satu hari tidur terus bangunnya di sorga. Tapi sekarang saya tidur malam bangun pagi mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Ada orang-orang kata Salomo, dia sudah menyelidiki, ketika sampai sukses sekalipun di ayat 23, penuh dengan kesedihan, hatinya susah, enggak tentram, padahal sudah di puncak kejayaan kesuksesannya. Harap saudara, baik yang muda maupun yang tengah baya, yang sudah lanjut usia, mari kita melihat hikmat yang Tuhan kasih kepada Salomo, menyelidiki segala sesuatu. Sampai di ujung dia coba menyelidiki, putus asa dia. Ya, ujung-ujungnya ternyata sama. Jadi kalau kita bisa menikmati hal yang sangat sederhana sekalipun, itu nanti kita lihat di bagian akhir berasal dari tangan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 24 di sana juga dikatakan, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Amsal pasal 3 bicara di bagian ayat atasnya, sebelum ayat 24 bicara tentang orang yang percaya dan hidup takut akan Tuhan. Maka segala sesuatu yang dia lakukan, bahkan saat berbaring, dia tidak akan terkejut. Berapa banyak orang yang berbaring, baru bunyi ledek sedikit, udah langsung terkejut, nggak bisa bangun nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Penuh dengan kegelisahan. Hari ini Salomo mengingatkan betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan anugerah Tuhan di dalam kesuksesan, kekayaan, kelimpahan materi. Kalau tidak, maka semua akan berakhir dengan kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, di akhir pasal kedua ini, pengkhotbah memberikan penjelasan tentang kesenangan. Apa sih yang baik dalam hidup ini? Jadi kita bertanya, Pak, kalau semua sia-sia ini, jadi apa dong? Salomo mau bilang apa sih sebetulnya? Mari kita lihat ayat 24. Tidak ada yang lebih baik, ayat 24, pasal yang kedua. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada apa? Makan dan minum. Ini yang saya suka Pak dari Salomo. Makan, minum. Saya tinggal di Kelapa Gading, jadi makan minum dari Aceh sampai Papua. Makanan komplit semua di Kelapa Gading. Apa yang gak ada di Kelapa Gading? Semua orang datang dari Aceh sampai ke Papua. Nah, ini yang enak nih Pak, makan, minum. Di dalam ayat 24, bagi manusia tidak ada yang lebih baik daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payah. Saudara dan saya hidup, Salomo sudah menyelidiki, gak usah dites lagi, udah pasti proven, bahwa seluruh kesenangan manusia dia udah cobain semua dah. Saudara mau sebut apa? Udah dicobain semua sama Salomo, dan dia sudah mati. Orang kalau udah mati dan sudah proven, kita harus dengarkan apa yang menjadi nasihat dia. Apalagi ini firman Tuhan di dalam Alkitab. Maka makan dan minum, kata Salomo, adalah menjadi kesenangan bagi manusia. Tidak ada yang lebih baik ketika dia bekerja, dia juga bersuka cita. Tapi kita diingatkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 19 oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berkata, ada orang berkata, oke, aku punya segala-galanya, aku mau makan, aku mau minum, aku mau bersenang-senang. Tapi aku tidak mau Tuhan, aku hanya mau makan, minum, senang-senang. Coba saudara perhatikan Lukas 12 ayat 19. Saya sampaikan banyak ayat untuk melengkapi teks daripada pengkhotbah, membuka pikiran kita menjelaskan. Ayat 19 dari Lukas, apa yang Tuhan Yesus katakan? Lukas 12 ayat 19, mari kita baca sama-sama. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Salomo. Saya yakin Tuhan Yesus pasti tahu apa yang disampaikan oleh Salomo dalam kitab pengkhotbah. Sekarang dia mengutip hal yang sama. Istirahat ya jiwaku, makan, minum, senang-senang. Itu sebab yang baik bagi anak manusia. Tetapi yang harus kita perhatikan. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Persis seperti apa yang Salomo katakan. Ketika aku sudah dengan hikmat mencapai segala sesuatu, orang bodoh tidak capai apa-apa, aku capai semuanya. Tapi yang hikmat maupun yang bodoh sama-sama harus mengalami kematian yang tak terhindarkan. Apa artinya hidup ini? Maka Tuhan Yesus mengingatkan, kalau engkau punya segala sesuatu berkelimpahan seperti orang kaya dalam Lukas 12 ayat 19 ini, ingat baik-baik, engkau tidak berkuasa atas nyawamu sendiri. Engkau punya kelimpahan segala-galanya. Mari ingatkan diri kita hari ini untuk kita belajar takut kepada Tuhan. Jadi mesti bagaimana Pak? Kalau makanan, minuman, di dalam pekerjaan saya boleh bersuka cita, lalu sebagai anak Tuhan, saya mesti bagaimana? Itu sebab dikatakan kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita melakukan apapun, Paulus katakan, lakukanlah itu semua di dalam dan untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita makan, tadi saya kasih ilustrasi orang yang cerita memang nggak bisa makan nikmat. Nah kalau saudara sudah kembali kepada Tuhan, nanti orang seperti itu makan tempe, makan tahu 500 rupiah jadi enak lagi. Kalau belum mendapat anugerah, kenikmatan dari Tuhan, susah sekali. Karena standarnya udah naik dia. Pakai baju biasanya 100.000 bisa, nggak bisa lagi, udah mesti pakai yang jutaan baru enak. Nah kalau kita bisa melihat ini, maka kita bisa kembali seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terjemahan dari NIV dan ESV untuk kepuasan tadi, dari putus asa, kesulitan, kegelisahan, kesusahan, sampai kepada kepuasan, itu dipakai kata satisfaction. Dalam hal ini dikatakan enjoyment in his work. Jadi dia merasa enjoy, senang di dalam pekerjaannya. Makanan, minuman jelas. Tapi orang yang bisa menikmati pekerjaannya, itu artinya dia menikmati kepuasan, kenikmatan saat bekerja. Saudara, waktu saudara dan saya bekerja bisa macam-macam. Melakukan aktivitas apapun termasuk bekerja. Kita enjoy gak? Saya ketemu beberapa orang yang gak mau jadi pemain musik. Saya gak mau Pak. Saya waktu itu pernah interview beberapa orang mau jadi guru pianis. Saya bilang kamu main pianonya bagus. Aduh Pak, kalau saya dari dulu Pak masuk jurusan musik, saya lebih bagus. Kok bisa begitu? Saya disuruh masuk bagian kimia. Papa saya suruh masuk kimia, padahal saya sukanya main musik. Dari pagi sampai malam, kasih aja keyboard, saya main musik, udah happy Pak. Jadi enjoyment, satisfaction ketika main musik. Saya bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Salomo. Orang punya passion yang beda-beda. Mas saudara sebagai orang tua dengan anak-anak kita, jangan paksakan apa yang jadi kita mau kepada anak-anak kita. Mereka stres sendiri, nggak akan ada enjoyment. Jadi ketika Salomo katakan orang mengalami menikmati kepuasan enjoyment in his work, toil jerih payah, itu pun adalah dari Tuhan. Jadi kita nggak usah samakan si A, si B, masing-masing punya passionnya sendiri-sendiri. Mari kita dengan hikmat Tuhan boleh menikmati di dalam kesementaraan ini. Sekali lagi, di dalam kesementaraan ini. Kenapa? Saya tekankan kesementaraan. Karena di akhir bagian ini saya mau ingatkan, pada waktu Paulus hidup di dalam kota Korintus, orang-orang dari golongan Epikuros dan golongan Stoa, ahli-ahli filsuf yang suka berpikir, tapi untuk kesementaraan dunia ini. Dia berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 33. Jika orang mati tidak dibangkitkan, kata Paulus, maka marilah kita makan dan minum. Sebab besok kita mati. Sebelum mati makan aja apa yang kamu mau, minum aja apa yang kamu. Besok mati gak bisa makan, gak bisa minum lagi. Nikmatilah hari ini. Persetan dengan urusan besok. Yang penting hari ini kita masih hidup. Inilah ajaran Epikuros dan Stoa pada waktu itu yang tidak memikirkan kekekalan, tapi hanya memikirkan kesementaraan dalam dunia ini. Waktu saya membandingkan bagian ini, Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sebagai anak Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing,
dia mendengarkan firman Tuhan, kita berbahagia di dalam Tuhan. Kenapa berbahagia? Waktu hidup dalam dunia ini Tuhan kasih kenikmatan ketika kita bekerja. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita melakukan aktivitas, Tuhan kasih kenikmatan. Karena tidak ada orang yang dapat menikmati jerih payahnya di luar Tuhan. Saya mau ulangi baca di dalam ayat 24 yang tadi sudah dibacakan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa, ayat 25, dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Ayat 26, karena kepada orang yang dikenan Tuhan, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya. Ini mengerikan. Jadi ada orang-orang berdosa, ya orang yang tidak dikenan Tuhan, dikasih tugas mengumpulkan, dikatakan menimbun, menghimpun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Akhirnya Salomo mengakhiri pasal kedua ini, saudara. Dia melihat segala sesuatunya. Aku sudah menguji, aku sampai putus asa, depresi, melihat keadaan aku tidak bisa bawa warisan ini. Tapi sekarang ketika aku melihat semua dari tangan Allah. Bahkan orang yang mati, yang berhikmat dan yang bodoh, sama-sama dilupakan. Tapi kalau saudara melihat Alkitab, janji Tuhan, di dalam kitab Daniel, bagian yang terakhir, mari kita bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama Daniel pasal 12 ayat ketiga. Bagaimana dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya hikmat, yang bergantung, yang hidup takut akan Tuhan, ketika harus meninggalkan dunia ini, apakah mereka dilupakan? Mari kita baca bersuara bersama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Kalau saudara menjadi orang berhikmat dalam Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Bukan hanya bisa makan, minum, bekerja, berjerih lelah, dan menikmati itu semua. Kita pun Tuhan janjikan akan tetap selamanya memancarkan kemuliaan seperti bintang-bintang, bercahaya seperti cahaya cakrawala. Amin. Mari kita berdoa. Sebab di luar Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, benar, di luar Engkau segala kenikmatan, makanan, minuman, prestasi, jerih lelah, saat kami muda sampai kami tua, kami capai itu semua, manusia peroleh itu semua, bahkan di saat muda sekalipun. Tapi di luar Tuhan, kami membaca realita dalam dunia ini, akhirnya berujung kepada depresi. Kami bersyukur hari ini, ketika kami memahami, mempelajari hikmat dan kebodohan yang pernah dipaparkan oleh Kohelet si pengkhotbah Salomo itu, kami semakin memahami betapa hidup yang sementara ini harus terus-menerus bergantung kepadamu. Kami terus berusaha, berjerih lelah di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Maka akhirnya kami boleh menikmati bukan hanya kesementaraan saat kami hidup, atau saat kami tinggalkan dunia ini, tetapi saat kami tidak ada di dalam dunia ini, sekalipun dunia melupakan kami, tapi firman-Mu mengingatkan kami, di hadapan-Mu orang benar tidak akan dilupakan. Terima kasih buat firman Tuhan, kiranya Engkau terus berbicara ke dalam setiap hati pikiran anak-anak-Mu di tempat ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil